Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Ini Pak, rumah ini Pak, yang ada ini Pak, ada. Yang penting kebagian bantu Ibu ya. Iya, boleh Pak. Bantu Ibu bersih-bersih. Nah, Ibu kan usahanya habis. Habis mesin jahitnya. Nanti habis. pemerintah akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Nanti saya pribadi bantu modal usaha. Ya, biar semangat lagi ya Bu ya. Ini anaknya sakit. Satu sama bapak ini usahanya habis. Nanti kamu catat namanya saya bantu ya. 2 sama 1.003 tadi ya. Iya 5 ya. Wah, gagah banget ini. Semangat ya. Ini juga besar. Awas jangan nanti itu itu udah kosong bawahnya. Airnya di sungai sebelah sana. Sungainya sebelah sana. Sungainya sebelah sana. Iya. Ini sungai baru. Ini baru. Iya, Ini rumah penduduk sini Pak. Ini rumah penduduk semuanya. 15. Ya, Hah? 15. 15. Ya. Tolong yang 15 rumahnya hilang itu daftar sama wali kota, nanti pemerintah bangun. Tapi tempatnya jangan di sini lagi. Nanti wali kota bilang ada lahannya, ya. Terima kasih banyak. Ya, ini lahan Pak. Ini ada 15 Pak Wali. Wali. Udah. Jadi ini rumah-rumah penduduk, rumah warga. Sekarang jadi sungai. Sungainya sebetulnya sebelah sana. Jadi bayangkan rumah warga habis di sini. Tadi kami sudah punya solusi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota akan menyiapkan lahannya. Insya Allah nanti pemerintah akan bangun rumah-rumah yang hanyut tidak bersisa lagi. Nanti Pak Wali ada tanah. Kita bangun, pemerintah yang bangun. Ibu sabar ya. Jadi kami mohon bersabar. Tentu kita semua berduka ya. Kita bekerja keras agar ini bisa segera kita atasi. Kalian pasti sudah tahu ya siapa beliau ya. Dia ini adalah Zulkifli Hasan, mantan Kementerian Kehutanan di era tahun 2013-an ya kalau nggak salah. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan di Sumatera ini, banyak sekali netizen yang menganggap bahwa ini sebagian dari pencitraan. Karena sebenarnya apa yang terjadi hari ini di Sumatera itu juga ada campur tangan dari beliau ya ketika menjabat sebagai Kementerian Kehutanan. Diduga kuat ya ketika Zulkifli Hasan ini menjabat sebagai Kementerian Kehutanan, pada era itulah sebenarnya awal mula perizinan untuk penambangan pohon di hutan itu terjadi, sehingga terjadi kerusakan yang meluas seperti sekarang ya. Dan sebenarnya hal itu secara tidak langsung dikonfirmasi lewat video wawancaranya bersama dengan Harrison Ford ya, salah seorang aktor asal Amerika yang pada saat itu sedang melihat kondisi hutan yang ada di Indonesia. Dan si Harrison ini terkejut ketika melihat atau mendapati fakta bahwa sebenarnya hutan yang ada di Indonesia ini sudah banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga ketika melihat kondisi tersebut, si Harrison Ford ini sangat tidak sabar untuk pengen bertemu dengan Kementerian Kehutanan yang saat itu sedang dijabat oleh Zulkifli Hasan ini. Ya, tujuannya si Harrison Ford ini meminta kejelasan kepada Kementerian Kehutanan. Kenapa bisa hutan yang ada di Indonesia ini mengalami kerusakan yang sudah parah gitu kan di tahun itu, apalagi di tahun sekarang mungkin ya. Nah, jadi dari situ banyak netizen yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan di Sumatera ini adalah sebagian dari pencitraan saja. Karena salah satu penyebab banjir bandang yang saat ini terjadi di Sumatera itu akibat rusaknya hutan yang ada di Sumatera, yang sebenarnya itu juga ada campur tangan dari Zulkifli Hasan ketika Zulkifli Hasan ini menjabat sebagai Kementerian Kehutanan ya. Oke, mari kita lanjut. Ya, Pak. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Iya, kalau gitu definisinya mudah aja. Jeruk juga punya pohon, punya daun ya. Tapi apakah pohon jeruk dan pohon sawit bisa akarnya itu membuat kokoh struktur tanah yang ada di kita ini?
Apakah bisa akar sawit itu menjaga kekokohan tanah supaya tidak longsor? Kan belum tentu ya. Saya rasa berbeda jenis pohon berbeda juga fungsinya. Jadi jangan disamaratakan antara fungsi pepohonan besar, hutan pinus dan segala macamnya dengan pohon sawit. Ya, kedua pohon ini pasti punya fungsi yang berbeda. Peruntukannya juga berbeda gitu kan. Ya, pohon sawit juga memiliki manfaat dan juga kekurangannya masing-masing. Dengan begitu juga pohon-pohon besar seperti hutan pinus, hutan lindung, atau kayu-kayu besar yang ada di hutan. Jadi jangan disamaratakan. Jangan menganggap bahwa pohon sawit bisa menggantikan peran pohon besar yang ada di hutan. Kan tidak mungkin bisa, karena sudah beda gitu jenisnya. Beda jenis, beda juga fungsinya. Nah, sekarang ini yang terjadi di Sumatera gitu kan. Itu karena memang pohon-pohon yang memiliki akar yang kuatnya saja itu sudah tidak ada, habis ditebang gitu. Jadi gimana struktur tanah mau kuat ya? Kalau akar-akar yang menopang tanahnya selama ini sudah tidak ada, maka terjadilah banjir bandang ini. Saya tidak sabar mendengar pernyataan dari Pak Presiden kita ini, Pak Prabowo, ketika mendapati fakta bahwa saat ini ya terjadi banjir bandang akibat banyak sekali alih fungsi lahan. Apakah beliau masih mau menanam sawit lagi, menambah lahan, membabat hutan untuk menanam sawit lagi setelah adanya kejadian ini? Kalau memang beliau menganggap bahwa pohon sawit juga sama-sama pohon, sama-sama menyerap karbon, dan fungsinya sama dengan pohon besar, saya kira jawabannya saat ini pasti berbeda lagi. Oke, mari kita dengarkan. Dari perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan. Cuci tangan lagi. Ayo Pak, gimana pohon sawitnya tadi? Masih mau nanam nggak? Masih mau nggak memperluas lahan buat kebun sawit? Kalau sudah begini kejadiannya. Tapi ya mereka malah menyalahkan iklim. Mereka menyalahkan cuaca. Yang sebenarnya bagian daripada kontribusi terbesar kerusakan hutan ini ya disebabkan oleh manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga hutan gitu kan. Apalagi ini peran pemerintah sangat penting sekali dalam hal ini. Jadi saya kira ya ini isu lingkungan ini harus menjadi isu utama di Indonesia saat ini. Dan kita beruntung di Jawa Barat punya Kang Deddy Mulyadi yang memang dari sebelum menjabat sebagai gubernur pun, bahkan di era beliau sebagai DPR pun, beliau sangat konsentrasi sekali terhadap kelestarian lingkungan dan juga alam ya. Sehingga sekarang di Jawa Barat minimal kita sudah mendapati pemimpin yang memang benar-benar peduli terhadap lingkungan dan juga hutan ya. Dan kedepannya mudah-mudahan disusul juga oleh pejabat-pejabat lainnya yang saat ini menyandang gelar ya yang sangat penting demi kelestarian hutan ya, termasuk Kementerian Kehutanan, Menteri Pertanian dan segala macamnya. Mudah-mudahan mereka sekarang bisa mengevaluasi kinerjanya untuk bisa merubah seluruh sistem yang ada saat ini yang sudah terbukti bobrok karena membiarkan penebangan yang ada di hutan-hutan liar ini terjadi gitu. Dan untuk Pak Presiden kita, semoga beliau juga nanti ke depannya paham bahwa pohon sawit itu tidak bisa menggantikan pohon besar yang ada di hutan-hutan. Peran daripada pohon besar itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh pohon sawit gitu kan. Mau berapapun hektar pohon sawit tetap tidak bisa berfungsi sebagaimana pohon besar berfungsi untuk menjaga struktur tanah yang ada di pegunungan tetap kokoh gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Dan apakah beliau masih mau berniat untuk memperluas area kebun sawit ya setelah ada kejadian ini? Mari kita lihat saja ke depannya. Kalau memang terjadi nanti ada perluasan kebun sawit di area hutan yang dibabat habis lalu kemudian dijadikan kebun sawit guys. Nah di situ kita harus sama-sama bersuara lagi. Karena sudah terbukti bahwa saat ini karena terjadi alih fungsi lahan lah yang menyebabkan kerusakan hutan ini terjadi gitu. Dulu tak ada banjir bandang sedahsyat ini. Lalu kenapa terjadi seperti ini? Hutannya ditebang.
Lalu kemudian tanahnya, kalau kita mau naik pesawat, mau mendarat, nampak itu. Begitu banyak danau-danau. Orang yang tak mengerti, dia lihat, oh cantik ya, itu bukan danau. Itu adalah bekas sisa-sisa tambang liar. Tambang liar, kenapa tak ditangkap? Oh, dia nyogok. Sogok, merusak semuanya. Semuanya dapat. Semuanya mendapat. Sehingga akhirnya diam. Yang ribut malah yang ditangkap. Kamu ditangkap, kenapa? Karena kamu lapor. Yang melapor malah kena tangkap. Akhirnya takut. Nah, akhirnya datang banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat jelas kerusakan fil barri di daratan wal bahri lautan. Gara-gara apa? Bima kasabat aidin nas. Akibat ulah tangan perbuatan manusia. Ternyata ada film terbaik akhir tahun ini yang bukan tayang di bioskop, tapi tayangnya di TV-TV swasta. Ini dari mana tanah ini dari atas sana Pak ya? Iya, dari belakang sungai, Pak. Ini sungai ini? Iya. Oh, karena sungainya kena kayu, maka dia belakang sini ya? Jadi kita ke sungai bisa lihat belakangnya? Bisa, Pak. Sini. Iya, bisa, Pak. Saya lihat sungai dulu ya, Bu. Padahal kita tahu siapa beliau. Ya bisa dibilang sebagai ikut andil dalam pembukaan besar-besaran lahan di Sumatera. Tuh, Pak. Tuh, kata netizen ini, dia juga ikut andil katanya. Pelebaran lahan di Sumatera atau pembebasan area hutan di Sumatera. Salah satunya itu ya memang ada kontribusi dari mantan Kementerian Kehutanan ini ya, Zulkifli Hasan ini. Jadi wajar kalau sekarang netizen yang ada yang beranggapan atau mungkin banyak lah yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan di Sumatera ini adalah bagian dari pembersihan nama, pencitraan ya. Pak, bantuan sosial sebesar apapun yang Bapak berikan tidak bisa membayar nyawa yang telah hilang, ratusan nyawa yang hilang, ribuan tangisan rakyat Sumatera, Pak. Wow. Nah ini kita melihat nih video yang saya jelaskan tadi ya. Ada salah seorang aktor asal Amerika, Harrison Ford, yang pernah ngamuk tuh ke mantan Kementerian Kehutanan ya, Zulkifli Hasan, karena Harrison Ford ini mendapatkan fakta bahwa sebenarnya hutan yang ada di kita ini, di Indonesia ini sudah mengalami banyak kerusakan. Dan respon dari Zulkifli Hasan pada saat itu sangat mencengangkan, guys. Nah, seperti apa reaksinya ini dia? Minister of Forestry, I can't wait. Minister, thank you for taking the time with us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan apa namanya terjadi titik yang seimbang. We were in Tesonilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah, It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti nama. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay, all right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir. Ya, kalian bisa setidaknya mengira-ngira ya apa maksud dari tanggapan dari Kementerian Kehutanan ya di era Zulkifli Hasan ini. Kayak dia memang menyadari adanya kerusakan hutan itu.
Tapi ya alasannya dia itu membiarkan itu karena memang Indonesia katanya barusan mengalami yang namanya reformasi atau demokrasi ya, yang dimana mereka mencoba menyelesaikan masalah itu dengan memindahkan warga ke arah sana untuk pembebasan lahan. Artinya kerusakan ini memang sudah dikonfirmasi benar adanya dan pada saat itu pemerintah memang tidak melakukan apa-apa. Karena alasannya memang mereka barusan melakukan demokrasi. Ini sebenarnya berbeda dengan apa yang menjadi penjelasannya di podcastnya Deddy Sumargo. Bahwa dalam podcastnya bersama dengan Deddy Sumargo, Zulkifli Hasan ini menjelaskan, katanya sih, pada saat wawancara itu dia menjelaskan kepada si Harrison ini, kalau dia tidak bisa berbuat banyak kepada kerusakan hutan yang ada di taman apa itu namanya TNTN itu, atau yang ada di Sumatera lah. Karena memang hutan tersebut dijaga dan dikelola oleh 50.000 orang masyarakat katanya. Sehingga jangankan melarang ya, bahkan mendekat saja tidak bisa katanya. Tapi kalau kita mendengarkan alasan tersebut ya harusnya sekelas Kementerian Kehutanan yang kita tahu fungsi Kementerian Kehutanan itu harusnya memang menjaga hutan ya. Harusnya Zulkifli Hasan pada saat itu bisa dong bersikap tegas. Bahkan Harrison saja mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak waktu dan ada banyak cara untuk mencegah kerusakan hutan atau penebangan liar yang ada di hutan-hutan yang ada di Indonesia ini. Tapi itu ternyata tidak dilakukan oleh Zulkifli Hasan sebagai Kementerian Kehutanan pada saat itu. Karena saya rasa benar apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa hukum alam itu adalah hukum mutlak, tidak bisa dialihfungsikan, tidak bisa diganti-gantikan, dan tidak bisa juga dibuat bahan bercandaan. Kalau sudah menyangkut alam, itu hukumnya mutlak. Ditebang maka akan terjadi bencana banjir, maka akan terjadi bencana alam gitu kan. Jadi saya rasa pihak pemerintah, apalagi ini atas nama untuk melindungi hutan, harusnya mereka tidak boleh takut dan tidak boleh kalah dengan 50.000 orang yang benar menguasai hutan pada saat itu, kalau memang benar ya. Tapi saya kira ya sekali lagi, kalau memang Kementerian Kehutanan pada saat itu memang berniat untuk mencegah penebangan liar, perluasan lahan, harusnya pada saat itu bisa dilakukan pencegahan itu dengan berbagai macam cara ya. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wahid juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, iklan tadi, pohon tumbang ya. Kementerian Kehutanan mengonfirmasi bahwa pohon yang ikut terbawa banjir bandang ini katanya bukan pohon yang sudah ditebang, tapi melainkan pohon yang memang tumbang secara alami karena banjir bandang. Tapi kalau kita melihat faktanya di lapangan, kayu-kayu yang terbawa arus ini adalah kayu-kayu yang sudah tidak punya kulit kayu lagi. Bahkan potongannya saja rapi seperti dipotong oleh mesin. Kalau kayu tumbang alami, patahnya itu tidak mungkin serapi itu ya. Nah, ini sekali lagi saya bilang, Kementerian Kehutanan berbicara seperti ini, itu seolah-olah ini ada dua poin. Yang pertama memang Kementerian Kehutanannya tidak tahu, tidak mengerti situasi yang terjadi, atau yang kedua, Kementerian Kehutanan menganggap kita semua ini sebagai masyarakat ini bodoh. Tidak bisa yang membedakan antara pohon yang tumbang alami dan pohon yang memang sudah ditebang dan terbawa arus gitu. Nah ini arahnya kemana nih? Ada dua nih versinya gitu kan. Nah sementara ya kita tunggu saja tunggu saja statement selanjutnya dari Kementerian Kehutanan terkait banjir bandang ini. Apakah nanti kedepannya mereka berani berbicara soal siapa yang bertanggung jawab tentang banjir bandang ini selain alam ya? Karena curah hujan, iklim, dan itu tidak bisa kita adili. Tapi yang bisa kita adili adalah pelaku para penebangan liar yang selama ini terjadi. Siapa orang yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan ini ya? Ya dari situ kita harusnya bisa menggali gitu kan. Seperti contohnya yang dilakukan oleh KDM kemarin gitu. Dia menyasar langsung, berani mengeluarkan statement bahwa siapa pelaku atau dalang dibalik ya perusak kebun teh di Pangalengan, maka tangkap langsung siapapun itu. Nah, kita sangat menantikan juga statement tersebut keluar dari Kementerian Kehutanan saat ini ya.
Oke, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, dan kalau kalian punya pendapat tentang video ini silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.